Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi di era abad ke-21. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Putri Ramadhani dengan NIM A1D1199097 dari Ruang 3 semester 5. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dasar dimensi belajar, yaitu terdiri dari belajar sebagai sebuah tujuan, belajar sebagai alat, belajar sebagai proses, dan belajar sebagai sebuah produk. Tujuan dimensi belajar sebagai proses, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi, murid cerdas, terbiasa dengan pendekatan saintifik, kebutuhan sumber daya manusia abad 21 dan generasi Z. Selanjutnya, dimensi belajar sebagai proses berpikir, yaitu terdiri dari mengembangkan sikap dan persepsi positif, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, belajar secara bermakna, mengembangkan sikap produktif, serta memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya, belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Guru memiliki kemampuan advances material, yaitu terdiri dari menarik, menyenangkan, motivasi, serta inspirasi. Belajar sebagai proses integrasi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam membangun makna secara personal. Belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari sikap dan persepsi terhadap iklim akademik atau belajar, serta tugas-tugas yang efektif. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh merasa diterima oleh guru dan teman sekelas, dan juga merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Belajar sebagai sarana memperluas dan memperhalus pengetahuan. Terdiri dari comparing yang artinya identitas dan artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Selanjutnya, classifying atau yang artinya memilah atau mengklasifikasikan. Kemudian inducing yang artinya menyiapkan mental, analyzing error, constructing support, abstracting, serta analyzing personal. Belajar secara bermakna atau belajar cerdas, yaitu terdiri dari cause invention atau yang artinya apa cara, selanjutnya making decision atau yang artinya apa cara yang paling baik atau mana yang paling cocok. Kemudian the investigation yang memiliki arti meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari atau bagaimana ini terjadi atau apa yang terjadi jika. Selanjutnya, experimental inquiry yang artinya bagaimana saya menjelaskan ini, serta problem solving yang artinya bagaimana saya memecahkan masalah ini. Selanjutnya, mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 terdiri dari critical thinking and learning, cultural sensitiveness, communication,
collaborative, self-regulated thinking and learning, serta creative thinking. Selanjutnya, 3 elemen penting pembelajaran modern, yaitu terdiri dari technological pedagogic context knowledge, Hodge, serta kompetensi abad 21. Selanjutnya, taksonomi Bloom, pengertian dan klasifikasi. Taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom terdiri dari pengetahuan, yaitu yang mana terdiri dari mengingat dan menghafal. Kemudian, pemahaman terdiri dari menerjemahkan, menginterpretasikan, serta menyimpulkan. Selanjutnya, penerapan terdiri dari menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, analisis terdiri dari memecahkan konsep menjadi bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian. Selanjutnya, sintesis terdiri dari menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Serta yang terakhir, evaluasi terdiri dari mengembangkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar. Selanjutnya, taksonomi kognitif menurut Lorin Anderson, yaitu terdiri dari mengingat, yang mana terdiri dari bagian mengenali, mengingat informasi dan fakta. Kemudian memahami, terdiri dari mengerti makna informasi dan fakta. Selanjutnya melakukan, terdiri dari melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide. Serta selanjutnya menganalisis, terdiri dari menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Kemudian mengevaluasi, terdiri dari menentukan nilai informasi dan ide. Dan yang terakhir membuat, terdiri dari menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Baiklah, itu tadi materi mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad ke-21. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.